Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang asuhan keperawatan kritis pasien dengan stroke. Adapun definisinya, stroke ini atau bisa kita sebut dengan cerebrovascular accident adalah suatu keadaan terjadinya pecahnya pada pembuluh darah di bagian otak yang secara mendadak atau secara tiba-tiba yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi neurologis. Lalu stroke ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu ada stroke hemoragi dan juga stroke non hemoragik atau sering disebut dengan stroke iskemik. Stroke hemoragik ini adalah adanya perdarahan primer substansi pada bagian otak secara spontan, maka hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya disfungsi neurologis. Lalu sedangkan stroke non hemoragik atau sering kita sebut dengan stroke iskemik itu terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada jaringan otak sehingga dapat mengakibatkan pasokan oksigen ke otak itu terhambat. Lalu perdarahan di bagian otak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada perdarahan intracerebri. Perdarahan intracerebri ini terjadi karena adanya pecahan pembuluh darah yang dapat mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak itu membentuk menjadi massa, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya penekanan pada jaringan otak sehingga dapat terjadinya edema di bagian jaringan otak. Maka hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi pada pasien stroke. Lalu yang kedua itu ada perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid ini di mana pasien itu mengalami perdarahan di bagian subarachnoid, yaitu karena terjadinya itu adanya gejala seperti nyeri kepala, lalu penurunan tingkat kesadaran dan juga kejang. Lalu selanjutnya pada pasien stroke ini juga adanya tanda dan gejala, di mana tanda dan gejalanya itu sering timbul seperti terjadinya kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, dan juga kaki. Di mana yang kedua itu pasien itu sulit untuk melihat. Lalu yang ketiga itu di mana biasanya pasien stroke ini kesulitan untuk berbicara atau sering mengalami kebingungan. Lalu selain itu juga pasien stroke ini sering mengalami sakit kepala secara tiba-tiba. Lalu karena mungkin sakit kepala secara tiba-tiba, maka pasien juga sering mengalami muntah, lalu juga ada pusing, lalu sampai terjadinya penurunan kesadaran. Lalu selain itu juga biasanya pada pasien stroke ini sering mengalami kesulitan untuk berjalan. Lalu ada pengkajian, di mana pengkajiannya ini yang pertama itu kita melakukan identitas pada pasien seperti namanya, lalu umurnya, lalu alamatnya di mana, terus tempat tanggal lahirnya, lalu status perkawinannya, pekerjaannya, dan lain-lain, masih banyak. Lalu selain itu juga di pengkajian ini juga kita harus menanyakan riwayat sakit pasien sekarang dahulu, lalu juga tanyakan riwayat keluarga pasien, apakah keluarga pasien ada yang mengalami stroke atau tidak. Lalu selain itu juga kita harus tanyakan keluhan yang dirasakan pasien itu apa. Lalu selanjutnya itu di pengkajian juga kita harus melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana sih kebutuhan sehari-hari pasien ini, seperti makan, minum, buang BAB, BAK, lalu makan, minum, BAB, BAK, lalu dia berpakaian itu seperti apa, gimana.
seperti itu. Lalu kita juga melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Lalu yang kedua itu setelah kita melakukan pengkajian pasien, lalu kita juga sudah mengetahui keluhan pasien itu apa, kemudian kebutuhannya itu bagaimana kita bisa melakukan penegaan diagnosa keperawatan. Seperti yang pertama itu ada risiko peningkatan TIK yang berhubungan dengan penambahan isi otak sekunder terhadap perdarahan otak. Lalu yang kedua itu intoleransi aktivitas pasien yang berhubungan dengan kehilangan kesadaran dan kelumpuhan. Lalu ada juga diagnosanya itu kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan kelumpuhan dan kelemahan. Lalu yang selanjutnya itu defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelumpuhan. Lalu setelah kita melakukan diagnosis keperawatan, kita juga harus melakukan perencanaan dari diagnosis yang sudah kita tegakkan dan dari pengkajian tersebut. Nah, begitu juga dengan implementasi. Kita lakukan tindakan itu, lalu dievaluasi. Kita lihat dari awal sampai akhir, dari pengkajian sampai implementasi, apakah sudah sesuai dengan tujuan kita. Jika sudah sesuai dengan tujuan kita, apakah masalah tersebut teratasi atau tidak teratasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pasien dengan stroke. Saya ucapkan terima kasih.